Saya mau seperti Yesus. Shalom, selamat bertemu kembali dalam ibadah online. Mari kita mulai dengan doa. Bapa kami yang surga, kami ucap syukur dan berterima kasih pada malam hari ini. Kembali Engkau memberikan kesempatan kami untuk memuji Engkau, mendengarkan warta firman-Mu, dan kami boleh bercakap-cakap dengan Allah yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami dan Bapa yang setia. Urapi hamba-Mu sebentar kami menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi panduan, dan boleh menjadi terang dalam kami menapaki hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bertemu lagi dalam ibadah doa Philadelphia. Tentunya kita pernah mendengar nama dari seorang wanita, yaitu Fanny Crosby. Dia adalah seorang wanita yang terkenal sebagai public speaking. Fanny Crosby ini sejak usia 6 minggu dia menderita infeksi mata, dan karena salah pengobatan dia menjadi buta. Dan oleh neneknya sejak kecil dia diajari menghafal ayat-ayat Alkitab. Sejak usia 8 tahun dia sudah menulis puisi pertamanya. Dan di usia 44 tahun dia menulis syair lagu pertamanya. Dan selama hidupnya sampai usia 94 tahun, Fanny Crosby ini dia sudah menulis 8.000 himne lagu Protestan. Ya. Jadi sangat luar biasa dan sangat produktif. Nah, di Alkitab ada seorang penyanyi yang terkenal sekaligus seorang cendekiawan, namanya adalah Ethan. Dan salah satu karyanya akan kita renungkan malam ini dalam Mazmur 89. Kita akan melihat di sini dalam Mazmur 89, tema yang saya berikan pada malam hari ini adalah Allah yang setia. Kalau kita melihat pada ayat yang pertama, di situ kita melihat nyanyian pengajaran. Ya. Dari Ethan orang Esrahi. Siapakah dia? Kalau kita lihat dalam 1 Tawarik 15 ayat 19, dia ini adalah seorang penyanyi bersama dengan Heman dan Asaf. Mereka ini penyanyi yang ditunjuk oleh Daud, Raja Daud di Bait Allah. Sedangkan kalau kita melihat dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 31, dikatakan Ethan ini termasuk cendekiawan, orang bijaksana, sehingga dia dibandingkan dengan Raja Salomo. Ya. Dan kita tahu dalam zaman Raja Salomo ini, ya, sepanjang hidupnya Salomo ini menulis atau menggubah 3.000 amsal dan 1.005 lagu. Dan Mazmur 89 ini termasuk Mazmur kerajaan. Ya. Kenapa aku sebut Mazmur kerajaan? Karena Mazmur 89 ini memiliki satu inti, yaitu perjanjian dari Raja Daud turun-temurun kepada keturunannya, ya. Jadi kita tahu bahwa Allah berjanji kepada Raja Daud turun-temurun. Karena itu Mazmur 89 dikatakan sebagai Mazmur kerajaan. Kita membaca tidak seluruh ayat kita baca, tapi kita baca dalam perikop ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada, dan kesalahan mereka
dengan pukulan-pukulan. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya, dan tahtanya seperti matahari di depan mataku, seperti bulan yang ada selama-lamanya, suatu saksi yang setia di awan-awan. Amin. Kalau kita melihat dari perikop ayat yang ke 32 sampai 38 tadi, kita melihat bahwa ayat 32 sampai 33 dikatakan Allah adalah Allah yang adil. Pelanggaran akan mendapat hukuman. Siapa yang melanggar pasti akan dihukum Allah. Ayat 34 dan 35 dikatakan walaupun Allah menghukum, dikatakan tapi kasih setia Allah tetap tidak berubah. Sekali Allah berjanji pasti ditetapi, pasti ditepati. Itulah janji Allah. Sedang pada ayat 36 sampai 38 dikatakan walaupun keturunan Daud itu sering melanggar ketetapan Tuhan dengan menyembah berhala, tetapi mereka itu tidak ditolak, tapi dikoreksi, dihukum supaya mereka itu bertobat, bukan untuk menghabisi. Jadi sejarah membuktikan Allah selalu memegang janjinya. Umat Israel pernah dibuang keluar tanah perjanjian, tapi tangan Tuhan jualah yang memimpin mereka kembali ke tanah perjanjian dengan caranya yang ajaib. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali yang kita peringati dengan Natal merupakan puncak perjanjian Allah dengan Daud, bahwa anak cucunya akan selalu menduduki tahta kerajaan kekal selama-lamanya. Kita akan membaca dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 18 sampai dengan yang ke-19. Demikian firman Tuhan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dua hal itu tidak dapat berubah. Allah tidak mungkin berdusta mengenai janjinya dan sumpahnya. Sebab itu, kita yang sudah berlindung pada Allah diberi dorongan kuat untuk berpegang teguh pada harapan yang terbentang di depan kita. Harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Jadi kita melihat bahwa harapan kita kepada Allah itu seperti jangkar yang tertanam yang sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Harapan itu menembus gorden ruang maha suci di rumah Tuhan di sorga. Jadi kita melihat di sini bahwa janji Allah itu adalah pegangan yang kuat bagi orang yang berharap kepadanya. Dan harapan kepada Tuhan itu merupakan satu pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita yang akan membawa kita masuk ke surga. Oleh karena itu, dalam keadaan dan situasi apapun, selalu berpeganglah pada janji-janji Tuhan. Kenapa? Karena janji Tuhan adalah satu janji yang dapat kita pegang, dan itu merupakan satu jangkar yang tertanam sangat dalam, yang tidak akan berubah. Terutama pada saat-saat genting seperti ini dalam kehidupan kita, marilah kita datang kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Nyatakan kebutuhan kita dalam iman, bahwa Tuhan yang setia dan penuh kasih itu memelihara kita melampaui apa yang kita pikirkan. Mungkin pada saat ini kita mengalami satu kesulitan karena terkena PHK, kita kehilangan pekerjaan kita,
Sedangkan tanggungan angsuran kendaraan atau KPR, kredit pemilikan rumah belum lunas, biaya anak sekolah, kebutuhan pangan, kebutuhan sehari-hari sudah pasti pengeluarannya. Sedangkan penghasilan macet. Ini menjadi masalah genting dalam kehidupan kita. Apakah Allah meninggalkan kita? Atau mungkin pada saat ini kita mengalami gangguan kesehatan, terkena stroke, terkena kanker, justru pada saat kita tidak memiliki tabungan, dana, atau asuransi, sedang saat sehat saja untuk memenuhi biaya hidup sudah berat, apalagi saat sakit, ada tambahan biaya untuk berobat. Apakah Allah meninggalkan kita? Atau mungkin terpaksa kita saat ini menutup tempat usaha, toko, depot, kantor, atau pabrik karena merugi terus, sedangkan hutang belum lunas. Apakah Allah meninggalkan kita? Mungkin kita bertanya, di manakah Allah? Saya katakan, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Justru di saat genting-genting seperti ini, di saat kita kehilangan pengharapan, di saat kita tidak melihat jalan keluar, justru pada saat ini Allah sangat dekat kepada kita. Kalau saya boleh berikan satu ilustrasi, seorang bapak ketika melihat anaknya terhuyung-huyung, berjalan, belajar jalan, dia terhuyung-huyung, pasti bapak ini akan sigap mendekat kepada anak agar tidak terjatuh. Makin genting masalah hidup kita, makinlah mendekat kepada Allah dalam doa, saat teduh dan ibadah kita kepada Tuhan. Walaupun saat ini kita dapat beribadah bertemu muka, tapi kita bisa beribadah secara online. Jadi kita bisa melihat bahwa Allah itu bagaikan seorang bapak yang mendisiplin anaknya ketika dia menghukum. Tujuannya supaya anak ini boleh kembali kepada jalan yang benar. Dan satu hal, Allah lebih menderita saat menghukum manusia, karena dia sangat mengasihi manusia. Allah kita adalah Allah yang setia. Dia selalu menjaga dan memelihara serta mengasihi anak-anaknya. Karena itu, janganlah kita kehilangan pengharapan. Janganlah kita kehilangan percaya kita kepada Tuhan. Karena Allah selalu setia. Tidak mungkin dia berubah. Mungkin kalau kita melihat kisah hidup dari Fanny Crosby tadi, yang awal kita bahas, kita melihat kasihan ya dia. Dia menderita. Mulai kecil sudah menjadi buta, dia tidak bisa melihat indahnya dunia dan pasti gerakannya akan terbatas. Tapi tahukah kita apa yang menjadi pernyataan dari Fanny Crosby mengenai keadaannya? Ternyata dia membuat satu pernyataan yang sangat mengejutkan. Dia mengatakan, jika aku punya pilihan, aku akan tetap memilih untuk tetap buta. Karena ketika aku mati, wajah pertama yang kulihat adalah wajah juru selamatku. Satu hal yang sangat luar biasa. Ini merupakan satu bukti dari Fanny Crosby ini, bagaimana dia mengenal Allah secara sepenuh. Dia mengenal Allahnya itu siapa? Allah yang setia, Allah yang mengasihi dia, Allah yang selalu dekat dengan dia. Karena itu dia mengatakan dengan satu pernyataan yang luar biasa, bahwa aku
bersyukur atas keadaanku saat ini. Kalau boleh dilahirkan kembali, buta, tidak apa-apa. Karena ketika aku melihat wajah pertama saat di surga, yang akan dia lihat adalah wajah juru selamatnya. Dia begitu mengasihi juru selamatnya. Dan salah satu lagu yang terkenal yang dia tulis ya, dan sangat terkenal, judul dalam bahasa Inggrisnya adalah Blessed Assurance ya. Blessed Assurance. Dalam Kidung Jemaat nomor 392 judulnya adalah Ku berbahagia yakin teguh ya. Ada yang menerjemahkannya aku bahagia yakin teguh. Dan kalau kita melihat dari bait-bait yang dia tulis di situ, kita mengetahui betapa keyakinannya kepada Tuhan seperti jangkar yang tertanam sangat dalam, karena Allah adalah Allah yang setia. Karena itu marilah kita berpegang kepada Allah yang setia, yang memelihara dan mengasihi anak-anaknya, dan kitalah anak-anak yang dikasihi oleh Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, kami bersyukur memiliki Allah yang setia. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam segala masa-masa kehidupan kami. Karena itu Tuhan, pada saat ini kami mohon pengampunan daripada Engkau bila pada masa-masa yang lalu kami melakukan hal-hal yang berdosa, yang melanggar akan perintah Engkau, melanggar akan kehendak Engkau. Ampuni Tuhan bila kami mengandalkan diri kami selama ini. Dan kami pada saat itu Tuhan, kami membawa segala permasalahan kami kepada Engkau, dan kiranya Engkau Tuhan boleh memberikan jalan keluar, karena kami tahu Engkau turut bekerja dalam segala hal dalam kehidupan kami untuk kebaikan kami. Karena itu kami yakin Tuhan, ketika kami bersandar dan berpegang pada Allah yang setia, Engkau akan memberikan jalan keluar bagi kami. Kiranya Engkau memberkati setiap jemaat Engkau, setiap anak-anak Engkau yang datang kepada Engkau dalam doa-doa di Philadelphia ini, supaya mereka Tuhan boleh mendapatkan kelegaan dari segala permasalahannya, boleh mendapatkan kekuatan, boleh mendapatkan satu semangat yang baru, bahwa mereka memiliki Allah yang dapat diandalkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Berikut adalah pokok doa syafaat yang bisa kita panjatkan pada malam hari ini. Dipersilahkan untuk mencatat atau men-screenshot tayangan ini. Tayangan video ini akan berakhir dan dipersilakan untuk berdoa selama 30 menit ke depan. Sampai bertemu pada ibadah doa Philadelphia mendatang. Selamat malam, Tuhan memberkati.